مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Atun Nafisah, NPM 231260029. Pemaparan ini saya susun dengan satu tujuan sederhana, supaya kita semua bisa ngerti tata cara i'tikaf yang lurus sesuai syariat dan pastinya nggak salah langkah pas pelaksanaannya nanti. Biar gampang ngikutinnya, ini nih peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari pengertian dan hukumnya, rukun dan syarat sah, hal-hal yang ngebatalin i'tikaf, keutamaan Lailatul Qadar, pandangan dari 4 mazhab, sampai ke bagian yang paling seru, relevansinya di masa kini. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengertian dan hukum i'tikaf. Kalau kita lihat secara bahasa, i'tikaf itu sesederhana berhenti atau menahan diri. Tapi tunggu dulu, secara syariat definisinya jauh lebih spesifik loh. Harus ada aktivitas berdiam di masjid, wajib ada niat ibadah, dan pelakunya itu harus seorang muslim yang baligh, berakal dan dalam keadaan suci. Hilang satu aja elemen ini, otomatis nilai i'tikafnya batal secara fikih. Terus hukumnya gimana nih? Nah, merujuk ke surah Al-Baqarah ayat 187 dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang selalu beriktikaf sampai akhir hayat beliau, hukum asalnya adalah sunat muakkad. Artinya ini sunnah yang ditekankan banget loh. Tapi ingat ya, status ini bisa langsung berubah jadi wajib kalau sebelumnya Anda udah bernazar untuk ngelakuinnya. Lanjut ke bagian kedua, ini ibarat mesinnya ibadah ini, rukun dan syarat sah. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin dijelaskan kalau ada 4 rukun mutlak yang gak bisa ditawar. Pertama, harus ada mu'takif atau orangnya. Kedua, mu'takifun fihi alias tempatnya. Ketiga, lubsu atau tindakan berdiam diri itu sendiri. Dan yang terakhir pastinya niat. 4 hal ini tuh ibarat satu paket komplit. Gak bisa tuh kita i'tikaf kalau ada satu aja yang bolong. Nah, siapa aja sih yang sah buat i'tikaf? Syarat utamanya jelas ya, Islam, berakal sehat, dan suci dari hadas besar seperti haid, nifas, atau janabat. Kenapa? Ya karena orang yang lagi nggak suci itu nggak boleh berdiam lama di masjid. Ada hal menarik nih dari kitab klasik ini. Anak-anak yang udah mumayyiz atau bisa ngebedain baik buruk, itu udah sah i'tikafnya. Untuk perempuan juga sah, walaupun ada catatan hukumnya jadi makruh bagi perempuan muda dan cantik untuk meminimalisir fitnah. Sebaliknya, jelas nggak sah buat mereka yang hilang akal, seperti orang gila, lagi pingsan, atau mabuk. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini krusial banget. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Di rujukan kita disebutin dengan gamblang ada 6 hal yang bikin i'tikaf auto batal. Pertama, senggama dengan sengaja. Kedua, bersentuhan dengan syahwat sampai mengeluarkan sperma. Ketiga, sengaja ngeluarin sperma. Keempat, gila atau pingsan, apalagi kalau itu akibat maksiat. Kelima, kalau tiba-tiba datang haid atau nifas. Dan keenam, murtad serta mabuk yang disengaja. Jadi kedisiplinan tingkat tinggi itu benar-benar diuji di sini. Bagian keempat, keutamaan Lailatul Qadar. Ini nih tujuan utamanya. Coba dipikir, kenapa sih kita ngegas banget i'tikaf di penghujung bulan Ramadan? Semuanya bermuara kedua angka ini, 21 atau 23. Menurut prediksi Imam Syafi'i, di malam-malam ganjil inilah kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, itu paling besar. Oke, kita masuk ke bagian kelima, perbandingan 4 mazhab. Mari kita lihat gimana sudut pandang para ulama. Menarik banget kalau kita bandingin pandangan 4 mazhab soal tempat i'tikaf. Mazhab Hanafi itu cukup ngasih kelonggaran buat perempuan, mereka boleh i'tikaf di ruang sholat dalam rumah. Beda lagi sama mazhab Maliki yang super ketat. Laki-laki wajib di masjid jami dan puasanya jadi syarat sah i'tikaf. Kalau Hanbali, fokus utamanya yang penting masjid itu dipakai sholat berjamaah. Nah, Syekh Arsyad Al-Banjari di mana posisinya? Beliau ini fix sejalan sama mazhab Syafi'i. Jadi mutlak harus di masjid dan highly recommended di masjid jami. Biar apa? Biar kita nggak usah keluar batalin i'tikaf pas mau sholat Jumat gitu. Nah, ini dia bagian keenam, relevansi i'tikaf di masa kini. Ini yang bakal ngerubah cara pandang Anda.
Zaman sekarang sering banget kan kita lihat orang gelar tikar i'tikaf di musola mall atau fasilitas umum lainnya. Kelihatannya sih praktis, tapi mari kita cek status hukumnya. Sebuah tempat itu baru dibilang masjid syar'i kalau statusnya udah diwakafkan, dipakai sholat 5 waktu, dan idealnya ada sholat Jumat. Terus gimana dengan musola di mall, bandara, atau kampus? Tempat-tempat ini biasanya properti komersial teman-teman. Statusnya bukan tanah wakaf, dan secara hukum ya bebas diperjualbelikan sama pemilik gedungnya. Jadi, apa dong kesimpulan hukumnya? Jelas banget, kalau kita pegang teguh pandangan Syekh Arsyad Al-Banjari dan fikih kontemporer, beritikaf di mushola mall, bandara, atau perkantoran itu tidak sah. Iya, nggak sah. Kenapa? Karena secara syar'i tempat itu nggak lolos kualifikasi sebagai masjid. Hukum-hukum masjid nggak berlaku di sana. Ini semacam reminder keras buat kita semua ya. Jangan sampai niat kita ngejar kenyamanan malah ngorbanin keabsahan hukum fikihnya. Nah, fakta tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungi bareng. Pas nanti Anda mau all out berburu pahala Lailatul Qadar, coba pastiin lagi deh, apakah tempat Anda itikaf itu beneran udah berstatus masjid syar'i? Karena di penghujung hari, pemahaman fikih yang presisi inilah yang jadi kunci diterimanya ibadah kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai capeknya dapet, tapi syarat sahnya meleset. Mengutip persis penutup dari makalah sumber kita hari ini, terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan singkat tapi padat ini benar-benar bawa manfaat dan bisa langsung Anda praktekin ya. Terus semangat belajarnya dan pastikan ibadah kita selalu ada di atas rel syariat. Sampai jumpa di pemaparan seru lainnya.